Halo adik-adik, Menzet akhirnya bikin video supaya kalian bisa melihat pembahasan ini berulang-ulang semisal kalian ingin belajar ya. Di sini ada pembahasan PBM, tryout kelima untuk proses intent. Jadi kita akan mulai saja dari bacaan yang pertama ya. Oke, ini bacaannya membahas tentang peran guru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Itu sungguh besar dan sangat menentukan. Ini kalau menurut saya ya, ini adalah kalimat utama kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk mengerjakan PBM itu nggak usah lihat panjang-panjang, cukup langsung ke soal, itu cara yang paling cepat ya. Nah, di sini nomor 21, kalimat 1 dibangun dari gagasan utama. Kalau kita ngomongin gagasan utama, sebenarnya itu ada banyak istilah ya. Ini saya coret-coret pakai anotasi di BPS, jadi saya nggak pakai tablet, jadi ini pure di HP. Jadi kalau misalnya tulisan saya nggak terlalu bagus, mohon dimaklumi ya. Oke, untuk gagasan utama itu sebenarnya sama seperti ide pokok, sama seperti topik pembicaraan, ya, sama seperti permasalahan utama. Ini biasanya rata-rata dari tahun ke tahun soal-soalnya itu tipikalnya kayak gitu semua. Nah, untuk melihat ini sebenarnya kita akan kembali ke pelajaran sintaksis. Harus bisa mengetahui kalimat inti atau inti kalimat. Yang artinya kita harus tahu apa itu subjek dan apa itu predikat. Nah, kalau misalnya kalian belum menguasai subjek dan predikat, jangan menyalahkan soalnya ini terlalu sulit. Karena basicnya atau pada dasarnya kalian harus bisa menguasai subjek dan predikat dulu. Oke, sekarang kita lihat jawabannya C ya. Di situ dijelasin di samping sini bahwa gagasan utama kalimat tertuang dalam inti kalimat, dikembangkan dari peran guru. Itu sebenarnya dari mana sih? Dari subjek predikatnya. Nah, kalian gimana, sudah bisa udah banyak latihan subjek predikat apa belum kayak gitu. Kalau misalnya masih bingung subjek dan predikat itu seperti apa, segera bikin tambahan sama KNZ ya, sama KNZ. Oke, terus kita lihat nih di soal supaya kalian bisa menentukan. Nah, untuk melihat yang kayak gini-gini nih ya. Ini kan ada kata melansir ya, melansir laman sampai kemana nih? Aduh, aku nyetamilonya terlalu jauh. Jadi sampai ke Kemdikbud ini ya, sepanjang ini. Ini adalah keterangan. Habis itu kita lihat subjeknya itu adalah kata peran guru. Jadi ini nggak penting nih. Untuk menentukan kalimat inti itu nggak usah melihat keterangan, harus lihat subjeknya. Subjeknya adalah peran guru dan di belakangnya masih ada kata-kata. Nah, itu kan masih menjelaskan peran guru, kata peran gurunya itu apa. Jadi berhentinya sampai kemana? Nggak mungkin sampai bangsa, karena Indonesia ini nanti akan jadi apa kan? Masih menjelaskan kata bangsa, berarti berhentinya sampai sini ya. Sepanjang ini adalah subjek. Terus sungguh besar dan sangat menentukan, ini adalah predikat. Jadi sudah ketemu ya poin S-nya dan poin predikatnya ada di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah. Makanya itu kenapa jawabannya adalah yang C. Kalau kamu jawab yang B sama yang E, bener sih peran gurunya, bener perannya, tapi predikatnya jangan sampai ketinggalan, atau yang predikatnya bener tapi subjeknya salah, misalnya yang di E ini salah ya. Terus untuk yang nomor 22, kalimat 3 merupakan transformasi dari kalimat. Nah, ini untuk kalimat transformasi adalah kalimat inti yang diperluas. Itu maksudnya adalah lagi-lagi lihat subjek dan predikat ya. Kalimat inti itu dari subjeknya dan predikatnya. Sekarang kita lihat di kalimat 3. Kalimat 3 itu kalau kita lihat subjeknya adalah, ini aku stabilo warna kuning aja ya, guru Indonesia ya, ini subjeknya, terus mengupayakan, ini predikatnya. Terus yang depan ini apa? Karena dia diawali sama konjungsi preposisi ya, sama aja sih, konjungsi sama preposisi kan fungsinya untuk menyatakan keterangannya. Ini sampai ke belakang otomatis dia akan menjadi keterangan. Nah, nggak akan dipakai. Seperti yang di awal tadi di nomor 1 sudah saya jelaskan bahwa yang namanya kalimat inti itu hanya butuh subjek predikat ya. Kalimat inti atau inti kalimat itu hampir mirip, S dan P-nya selalu sama. Tapi kalau inti kalimat rumusnya ada 3 ya, S, P, dan O, subjek, predikat, objek. Itu alasan kenapa nomor 22 jawabannya yang B. Next, nomor 23, perbaikan kalimat tepat yang paling mungkin. Sebenarnya kalau kayak gini tuh langsung lihat di soalnya ya. Dia salahnya di mana? Di soalnya yang ada di sini ya. Soalnya yang di nomor 4 ini ya. Sebagai penghormatan kepada guru, ini sudah benar, koma. Instansi pemerintah Republik Indonesia, huruf kapitalnya udah benar. Nah, sampai sini harus kita pahami. Ini sebagai, ini kan fungsinya sama seperti dari yang ada di kalimat 3, sama seperti yang di kalimat nomor 1 juga gitu ya. Itu berarti dia keterangan sampai batasnya ke koma sini. Terus instansi pemerintah Republik Indonesia ini adalah subjeknya. Nah, terus ini apa Mbak? Biasanya kalau ada koma mengapit kayak ini tuh fungsinya adalah sebagai aposisi ya. Aposisi itu sebagai keterangan tambahan. Nah, itu hanya menambahkan saja dan biasanya dia adalah keterangan ya. Di sini ditekankan lagi ada kata melalui. Berarti tengah-tengah itu maksudnya yang diapit sama 2 koma ini itu adalah keterangan. Ya kan? Terus habis itu apa? Karena sudah ada subjek, biasanya kita langsung nyari predikat. Instansi pemerintah Republik Indonesia itu kenapa? Ngapain gitu? Menetapkan, ini predikatnya ya. Aduh, kok nggak lurus. Ini predikatnya, menetapkan tanggal 25 November. Ini objeknya, ini predikat. Ini objek. Kenapa kok objek? Karena bisa dibalik. Tanggal 2 November ditetapkan. Selain sebagai HUT PGRI, sebagai Hari Guru Nasional. Ini kalau aku yang baca, ini agak ganjil karena
karena selain sebagai HUT PGRI ini tuh harus ada keterangannya, keterangan tambahan. Terus di sini ada kata sebagainya, berarti harusnya butuh tanda 2 ya, baca tanda baca yang mengapit di sini sama di sini. Nah, kita langsung cari aja di opsinya. Opsinya di nomor 23 yang A kan yang masuk ya, untuk huruf kapital, kemudian penulisan koma yang tadi di awal-awal benar semua. Yang B salahnya yang B itu salahnya adalah karena komanya cuma setelah PGRI, harusnya kan komanya itu mengapit ada di sini juga nih sebelum selain ya. Terus terus yang C sebagai penghormatan, ini salahnya ada di yang C ini, dia nggak ada koma ya, berarti salah. Oh, komanya dia salahnya di sini nih. Ini harusnya nggak usah. Terus dia di yang opsi C ini nggak ada koma yang mengapit selain sebagai HUT PGRI, ini harusnya kita fungsikan sebagai keterangan aposisi. Apa itu tadi aposisi? Keterangan tambahan yang bisa dihilangkan maknanya, yang dihilangkan kata-katanya tersebut sehingga maknanya akan tetap. Jadi kalau misalnya kita baca tuh ini misalnya hilang gitu ya. Menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional itu nggak mempengaruhi kalimatnya itu benar atau enggak. Itu ya, Rek. Terus untuk yang D ini salahnya adalah karena ya sama aja kayak yang di soal, nggak ada perubahan. Terus yang E sebagai penghormatan kepada guru, instansi pemerintah, lalalala. Salahnya apa nih? Apa bedanya sama yang A? Huruf kapitalnya ada yang salah nggak? Oh, hari gurunya ini hanya kecil nih, salah. Kenapa D sama E itu salah? Yang jelas karena hurufnya itu nggak boleh kapital, nggak boleh kecil, harus kapital, karena nama peristiwa itu harus kapital. Kayak misalnya hari pahlawan ya, hari pahlawan, kemudian hari apa lagi? Tulis ya. Misalnya hari Kartini ini harinya harus kapital. Makanya Kartini ini kapital. Kartini nggak cukup. Hari pahlawan, nah termasuk juga Hari Guru Nasional ini hanya juga harus kapital. Itu ya, ini ingat-ingat. Oke, sampai situ dulu bacaan 1, nanti bacaan 2-nya di video selanjutnya biar nggak panjang-panjang.